missing our exes, but we let them pass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 1B PGSD yang beranggotakan yang pertama, Ajeng Dwi, yang kedua, Asya Aulia Surya, dan yang ketiga yaitu Lydia Purnamasari. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai magnet. Dan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya dan memiliki sifat khusus. Sejarahnya yaitu kata magnet diambil dari nama daerah di Asia, lebih tepatnya di Magnesia. Di Magnesia, bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang bisa menarik biji besi. Yang kedua yaitu bagian-bagian magnet. Magnet memiliki dua bagian, yaitu yang pertama kutub magnet. Kutub magnet yaitu bagian ujung magnet yang memiliki gaya magnet paling kuat. Seperti gambar di samping, yaitu kutub magnetnya berwarna merah dan biru. Bagian selanjutnya yaitu ada sumbu magnet. Sumbu magnet yaitu garis yang menghubungkan kedua kutub magnet. Yang ketiga yaitu ada jenis-jenis magnet. Magnet secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada magnet alam. Magnet alam merupakan salah satu jenis magnet yang sudah memiliki sifat kemagnetan yang secara alami atau tanpa adanya campur tangan oleh manusia. Contohnya yaitu Gunung Ida di Magnesia yang bisa menarik benda-benda di sekitarnya. Yang kedua yaitu ada magnet buatan. Magnet buatan yaitu salah satu jenis magnet yang dibuat oleh manusia. Jenis magnet buatan ini dibuat dari bahan-bahan magnetik yang kuat seperti besi dan baja. Magnet buatan ini terbagi lagi menjadi dua, yakni yang pertama ada magnet tetap atau permanen, yaitu salah satu jenis magnet yang mempunyai sifat kemagnetannya bersifat permanen, meskipun proses dalam pembuatannya sudah dihentikan. Yang kedua yaitu ada magnet sementara atau remanen, yaitu suatu magnet yang memiliki sifat kemagnetannya hanya sementara, yakni hanya terjadi selama dalam proses pembuatannya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk magnet. Magnet memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya yaitu ada magnet batang. Bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Terus ada magnet silinder yang bentuknya menyerupai tabung panjang. Terus ada magnet jarum yang bentuknya menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutubnya yang berbentuk runcing. Terus ada magnet ladam atau U yang berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Selanjutnya yaitu ada magnet lingkaran yang dapat berbentuk cincin atau keping. Materi selanjutnya yaitu cara membuat magnet. Ada 3 cara dalam pembuatan magnet, yaitu yang pertama dengan cara digosokkan, yakni menggosokkan batang besi atau baja netral pada batang magnet ke satu arah secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu dengan cara induksi, yakni mendekatkan bahan magnet pada batang besi atau baja netral. Lalu yang ketiga yaitu dengan cara elektromagnetik, yakni mengalirkan arus listrik pada kumparan yang dililitkan di batang besi atau baja. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Lydia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet terdiri atas 4 sifat, yaitu magnet hanya menarik benda magnetik, yaitu benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, paku, dan lainnya. Yang kedua adalah magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga adalah apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Yang keempat, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti terjatuh, terbakar, maka magnet akan melemah dan menghilang secara. Baiklah, materi selanjutnya adalah cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama itu magnet dipanaskan hingga berpijar atau dibakar.
Pemanasan pada magnet menyebabkan sifat kemagnetannya berkurang atau bahkan hilang. Hal ini terjadi karena tambahan energi akibat pemanasan menyebabkan partikel-partikel bahan bergerak lebih cepat dan lebih acak. Maka, sebagian magnet elementernya tidak lagi menunjuk arah yang sama seperti semula. Bahkan, setiap benda di atas suhu tertentu sama sekali tidak dapat dibuat menjadi magnet. Yang kedua, magnet dipukul atau ditempa hingga bentuknya berubah atau rusak. Magnet yang mengalami pemukulan akan menyebabkan perubahan susunan magnet elementernya. Akibat pemanasan dan pemukulan magnet elementer menjadi tidak teratur dan tidak searah. Magnet-magnet elementer yang tadinya segaris atau searah menjadi berarah sembarangan, sehingga benda kehilangan sifat magnetiknya. Yang ketiga, magnet diletakkan pada selenoida atau kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat dan dialiri arus listrik bolak-balik atau AC. Penggunaan arus AC menyebabkan arah arus listrik yang selalu berubah-ubah. Perubahan arah arus listrik mengaruhi letak dan arah magnet elementer. Apabila letak dan arah magnet elementer berubah, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Materi yang selanjutnya adalah bahan yang dapat ditarik dan tidak oleh magnet. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetik, sedangkan yang tidak dapat ditarik disebut benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Bahan-bahan magnetik memiliki kekuatan menempel yang berbeda-beda, sehingga dapat dikelompokkan menjadi 3. Kebanyakan bahan ini adalah logam. Klasifikasi bahan magnetik sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan ferromagnetik. Adalah bahan yang ditarik kuat oleh magnet, sehingga biasanya digunakan sebagai pemasangan magnet dalam berbagai keperluan. Contoh bahan ferromagnetik adalah besi, baja, kobalt, dan nikel. Yang kedua adalah bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik adalah bahan yang ditarik lemah oleh magnet dan tidak sekuat ferromagnetik. Contoh bahan paramagnetik adalah aluminium dan platina. Yang ketiga adalah bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik adalah bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya adalah seng, bismut, dan natrium klorida. Sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bahan non-magnetik tidak dapat ditarik atau ditolak oleh magnet, sehingga biasanya hanya menjadi pembungkus untuk alat-alat yang berhubungan dengan magnet. Kebanyakan bahan ini bahan non-logam, contohnya itu adalah plastik, kayu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Lydia yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Asya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Saya akan menyampaikan materi mengenai medan magnet. Apa sih medan magnet itu? Medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet, di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnet jika diletakkan pada daerah tersebut. Medan magnet dapat ditimbulkan dari kawat yang berarus listrik. Pada tahun 1820, seorang ilmuwan Denmark, Hans Christian Ørsted, menemukan suatu gejala yang menarik, di mana dalam percobaannya ia menggunakan sebuah kompas jarum untuk menunjukkan bahwa ketika arus listrik mengalir pada seutas kawat, jarum kompas yang diletakkan pada daerah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus menyebabkan jarum kompas menyimpang dari arah utara ke selatan. Dapat disimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus timbul medan magnet. Medan magnet kawat berarus itu dinamakan dengan induksi magnet.
Besarnya induksi magnet tergantung pada jarak dan besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut. Sedangkan arus induksi magnet tergantung pada arus yang mengalir pada kawat tersebut. Arah induksi magnet dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah kanan, di mana ibu jari sebagai arus listrik dan 4 jari lain sebagai induksi magnet. Induksi magnet di sekitar kawat berarus listrik dibagi menjadi 4. Yang pertama, induksi magnet oleh kawat panjang lurus berarus listrik. Induksi magnet di sekitar kawat lurus panjang sebanding dengan kuat arus dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Jadi, besar induksi magnet di sekitar kawat penghantar lurus berarus yang berjarak A dari kawat berarus listrik I dinyatakan dalam persamaan B sama dengan μ0 kali I per 2V kali A, di mana B adalah induksi magnet di titik P dengan satuan Weber per meter persegi, I kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan A jarak titik P ke kawat dengan satuan M. μ0 adalah permeabilitas hampa yang nilainya 4V kali 10 pangkat min 7 Tesla. 2. Induksi magnet dari sekitar kawat sejajar. Jika ada 2 kawat lurus sejajar dialiri arus listrik, maka medan magnet di sekitar kawat akan saling mempengaruhi. Contohnya, jika arus listrik yang mengalir melalui kedua kawat sejajar tersebut adalah searah, maka arah induksi magnet B1 dan B2 di titik P akan berlawanan arah. B1 dari I1 arahnya masuk. Besar induksi magnet di titik P dapat dinyatakan dengan persamaan B sama dengan B1 min B2, di mana rumus B adalah μ0 kali I per 2V kali R. Jika arus listrik yang mengalir melalui kedua kawat sejajar adalah berlawanan arah, maka arah induksi magnet B1 dan B2 di titik P akan searah, dan besar induksinya adalah 3. Induksi magnet oleh kawat melingkar yang berarus listrik. Sebuah kawat melingkar dialiri arus dengan jari-jari A dan terdapat N lilitan. Besarnya induksi magnet sebanding dengan kuat arus dan berbanding terbalik dengan A. Induksi magnet akan bernilai maksimum ketika X sama dengan 0 atau titik terletak di pusat lingkaran. Jika penghantar melingkar tersebut atas N lilitan, maka besar induksi magnet di pusat lingkaran dinyatakan dengan persamaan B sama dengan μ0 kali I kali N per 2A. 4. Induksi magnet oleh solenoida. Solenoida merupakan kumparan kawat penghantar berbentuk tabung panjang dengan lilitan kawat yang sangat rapat menyerupai lilitan pegas. Besarnya induksi magnet yang diletakkan di solenoida dinyatakan dengan persamaan B sama dengan μ0 kali I kali N per L. Besarnya induksi magnet di salah satu ujung solenoida pada sumbu utamanya dinyatakan dengan persamaan B sama dengan μ0 kali I kali N per 2L, di mana N merupakan jumlah lilitan pada solenoida, L adalah panjang solenoida dengan satuan meter, dan I adalah arus pada solenoida dengan satuan ampere. Saya akan melanjutkan materi mengenai gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gaya yang bekerja pada sebuah penghantar listrik dalam medan magnet. Gaya Lorentz juga disebut gaya magnetik. Besarnya gaya Lorentz dinyatakan dalam persamaan F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, dengan F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton. I adalah arus listrik dengan satuan ampere. B adalah besar induksi magnet dengan satuan Tesla. L merupakan panjang kawat penghantar dalam satuan M. Dan theta merupakan sudut antara arus listrik I dan induksi magnet B. Jika arus listrik tegak lurus dengan induksi magnet atau theta sama dengan 90 derajat atau sin theta sama dengan 0, persamaannya menjadi F sama dengan B kali I kali L. Jika listrik sejajar dengan arah induksi magnet,
sudut tetanya sama dengan 0 derajat, sin theta sama dengan 0, maka tidak ada gaya Lorentz yang bekerja atau F sama dengan 0. Gaya Lorentz dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gaya Lorentz antara dua kawat panjang lurus berarus listrik. Dua kawat lurus berarus listrik terpisah sejauh A satu sama lain, maka pada dua kawat bekerja gaya Lorentz. Apabila arah aliran arus listrik kedua kawat sama, maka gayanya tarik-menarik. Dan jika arahnya berlawanan, maka gayanya tolak-menolak. Dapat dirumuskan sebagai gaya persatuan panjang, yaitu F per L sama dengan U0 kali I1 kali I2 per 2 VA, mana I1 merupakan arus listrik pada kawat pertama dengan satuan ampere, I2 arus listrik pada kawat kedua dengan satuan ampere, A jarak kedua kawat dengan satuan meter, L panjang kedua kawat dalam satuan meter. 2. Gaya Lorentz pada partikel bermuatan listrik yang bergerak. Arus listrik adalah muatan atau elektron yang bekerja, yaitu I sama dengan Q per T. Berarti, muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet akan mengalami gaya magnet atau gaya Lorentz yang besarnya dinyatakan dalam satuan F sama dengan Q kali V kali B kali sin theta, di mana Q merupakan muatan listrik dalam satuan coulomb, V kecepatan muatan dengan satuan meter per second, theta adalah sudut yang dibentuk oleh V dan B. Itu saja, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Asya yang telah memaparkan materi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.